Mbah Jaya Perkasa atau Sang Hyang Hawu merupakan patih dari Kerajaan Sumedang Larang di masa kepemimpinan Raja Prabu Gesan Ulun. Mbah Jaya Perkasa merupakan salah seorang dari 4 utusan Kerajaan Pajajaran yang menyerahkan mahkota Binokasih dan pusaka Kerajaan Pajajaran kepada Prabu Gesan Ulun sebagai Nalendra penerus Kerajaan Sunda dan mewarisi daerah bekas wilayah Pajajaran. Namun sebelum kami melanjutkan, alangkah baiknya tekan dulu subscribe-nya, like, share, dan komen, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar sahabat Areta Channel mendapatkan notifikasi semua dari perjalanan kami selanjutnya. Karena kesaktiannya, Mbah Jaya Perkasa diangkat menjadi patih dan mengabdi di Kerajaan Sumedang Larang bersama 3 utusan lainnya, yaitu Batara Dipati Wiradijaya atau Mbah Nangganan, Sang Hyang Kondang Hapa, dan Batara Pancar Buana atau Mbah Terong Peot. Dan Prabu Gesan Ulun pun pergi ke Demak dengan tujuan untuk mendalami agama Islam dengan diiringi 4 patih setianya. Seusai melaksanakan pesantren di Demak, sebelum pulang ke Sumedang Larang, Prabu Gesan Ulun pun mampir ke Cirebon untuk bertemu dengan Panembahan, Ratu Penguasa Cirebon, dan disambut dengan gembira karena mereka berdua berasal dari keturunan Sunan Gunung Jati. Dengan sikap dan perilakunya yang sangat baik serta wajahnya yang rupawan, Prabu Gesan Ulun pun disenangi oleh penduduk di Cirebon. Permaisuri Panembahan Ratu yang bernama Ratu Harisbaya pun jatuh cinta kepada Prabu Gesan Ulun. Namun dalam versi lainnya menyebutkan jika Ratu Harisbaya merupakan cinta pertama dari Prabu Gesan Ulun sebelum menjadi permaisuri di Kerajaan Cirebon. Ketika dalam perjalanan pulang, tanpa sepengetahuan Ratu Harisbaya ikut dalam rombongan, dan karena Ratu Harisbaya mengancam akan bunuh diri, akhirnya dibawa pulang ke Sumedang Larang. Hingga akhirnya Kerajaan Cirebon berencana akan menyerang Kerajaan Sumedang Larang. Mendengar akan adanya serangan dari Cirebon itu, rupanya tidak membuat gentar Mbah Jaya Perkasa yang terkenal dengan kesaktiannya dan telah menyatakan ikrar setia kepada Prabu Gesan Ulun. Di dalam perundingan diputuskan bahwa tentara Cirebon harus dihadang di perbatasan sebelum menyerang Sumedang Larang. Mbah Jaya Perkasa berkata kepada Prabu Gesan Ulun jika dirinya berempat sanggup menghadapi musuh dan meminta Prabu Gesan Ulun untuk tidak khawatir dan jangan gentar dan menunggu di keraton. Namun sebelum berangkat untuk menghadapi prajurit dari Cirebon, Mbah Jaya Perkasa menanam pohon hanjuang
di sudut alun-alun Kutamaya sambil berkata, "Jika perang sudah selesai, lihatlah pohon hanjuang itu. Kalau daunnya rontok atau pohonnya layu, berarti suatu tanda bahwa hamba gugur di medan perang. Tetapi jika pohon itu tetap segar dan tumbuh subur, itu tanda bahwa hamba unggul di medan perang." Setelah berkata demikian, Mbah Jaya Prakasa segera menanam pohon hanjuang di sudut alun-alun. Pohon hanjuang itu tumbuh dengan suburnya bagai ditanam sudah beberapa minggu saja. Selesai menanamkan pohon hanjuang, berangkatlah keempat andalan negara itu ke medan perang untuk mempertaruhkan nyawanya demi Sumedang Larang. Singkat cerita, Mbah Jaya Prakasa dan ketiga rekannya terlibat perang yang dahsyat. Berkat kesaktian keempat pati itu, tentara Cirebon dapat dipukul mundur olehnya. Mbah Jaya Prakasa terus mengejar musuhnya waktu itu, hingga makin lama makin jauh dari ketiga temannya. Setelah sekian lamanya, Mbah Jaya Prakasa tidak kelihatan kembali, sedangkan ketiga temannya masih menunggu. Karena tidak kunjung datang, ketiga temannya pun pulang ke Sumedang Larang akan mengabarkan keadaan Mbah Jaya Prakasa kepada Prabu Gesan Ulun. Setiba di keraton, mereka bertiga menceritakan kisah Mbah Jaya Prakasa yang tidak muncul kembali setelah mengejar musuhnya yang masih hidup. Mendengar berita hilangnya Mbah Jaya Prakasa, Prabu Gesan Ulun bingung dan memutuskan untuk memindahkan kerajaan Sumedang Larang ke Dayeuhluhur. Sementara itu, Mbah Jaya Prakasa yang tiba kembali di Kutamaya merasa heran tidak ada seorang pun tidak ditemukannya waktu itu. Mbah Jaya Prakasa melihat pohon hanjuang yang ditanamnya dahulu, ternyata pohon itu tumbuh subur, daunnya banyak. Mulailah dari situ Mbah Jaya Prakasa merasa marah, dan ketika berpaling ke sebelah timur, terlihat olehnya asap mengepul-ngepul di lereng gunung. Dengan kesaktiannya, Eyang Jaya Prakasa mengentakkan kakinya sekeras-kerasnya ke bumi. Seketika itu, dirinya sudah berdiri atau ngadeg di salah satu lereng gunung, dan tempatnya ngadeg atau berdiri, tempat itu pun dijadikan pangadegan. Dari pangadegan itu, Mbah Jaya Prakasa dapat melihat kepulan asap di Dayeuhluhur, yang akhirnya menyusul ke Dayeuhluhur dan bertemu dengan Prabu Gesan Ulun. Setelah sampai di Dayeuhluhur, Mbah Jaya Prakasa pun kemudian dirinya bertanya kepada Prabu Gesan Ulun, "Mengapa Gusti tidak melihat tanda yaitu pohon hanjuang yang hamba tanam? Dan dari siapa Gusti mendengar kabar bahwa hamba telah tewas?" Mendengar jawaban Prabu Gesan Ulun demikian itu, Mbah Jaya Prakasa pun marahnya kian menjadi-jadi. Saat itu terjadi pertarungan dengan Mbah Nanganan dan dua orang lagi, yaitu Mbah Kondangan Apa dan Mbah Batara Pancer Buana. Ditangkapnya dan dilemparkan melampaui gunung. Setelah melampiaskan kemarahannya, Mbah Jaya Prakasa kemudian meninggalkan Prabu Gesan Ulun sambil bersumpah tidak akan mau mengabdi lagi kepada siapapun juga. Mbah Jaya Prakasa berjalan ke puncak bukit sambil menancapkan tongkatnya, dan disitulah Mbah Jaya Prakasa
moksa atau ngahyang. Di tempat Mbah Jaya Perkasa ngahyang atau menghilang tersebut terdapat batu dakon dan tongkat apung yang dikeramatkan. Allahu a'lam. Terima kasih kepada sahabat Arita Channel yang tetap setia mengikuti perjalanan kami. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ungkap fakta, Anda yang simpulkan. Ma